Kembali lagi di channel Rahim Isnan Al-Hilman. Nah, ada yang baru nih di konten kali ini. Nah, biasanya kita bahas mengenai rekrutmen review, di mana mereview proses rekrutmen yang ada di beberapa perusahaan Indonesia, dan juga kita ada konten Career Insight, di mana kita membahas bagaimana cara mempercepat karir, pengembangan karir, ya hal-hal atau insight-insight yang menarik bagi kita untuk supaya kita bisa mengembangkan karir. Nah, ada lagi nih di konten ketiga, yaitu curhat karir. Apa itu curhat karir? Jadi curhat karir merupakan suatu konten yang membahas curhatan-curhatan teman-teman di dunia kerja. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa berkembang di karir kita masing-masing begitu. Nah, tapi jangan khawatir. Curhatan teman-teman tidak akan kita sampaikan nama dan perusahaannya, jadi data teman-teman akan kita rahasiakan. Jadi bagi teman-teman yang mau curhat, silahkan DM via @rahimisnan di Instagram atau via LinkedIn di Rahim Isnan Al-Hilman. Silahkan sampaikan curhatan teman-teman, dan curhatan-curhatan teman-teman akan kita bahas di konten curhat karir. Dan tenang saja, nama dan perusahaan teman-teman akan kita hilangkan atau kita tidak akan sampaikan. Kita akan fokus kepada substansi curhatan teman-teman. Nah, kali ini datang curhatan dari salah seorang rekan kerja kita yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang berlokasi di Jabodetabek, dan ia curhat atasannya itu memiliki leadership yang lemah sehingga tidak berani mengambil sikap yang tegas dari sebuah kondisi begitu. Nah, bagaimana sih pemimpin dengan leadership yang lemah? Ya misalkan kita bekerja di departemen atau di bagian kita leadershipnya lemah, yang ketika memutuskan sesuatu itu nggak tegas atau nggak bisa ngambil keputusan mengambil keputusan di perusahaan. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasinya? Sebenarnya jawabannya hanya ada dua. Yang pertama, kita menjadi orang kepercayaannya, atau yang kedua, kita berhenti menjadi bawahannya. Cuma dua itu aja pilihannya, nggak ada yang lainnya. Sebenarnya banyak pilihan yang lain, tapi saya sendiri sih lebih memilih dua pilihan tersebut. Kita mau menjadi orang kepercayaannya, atau kita berhenti mengikuti ia sebagai seorang pimpinan. Saya yakin nih teman-teman yang berada di posisi tersebut, pasti teman-teman maunya dia diganti, atau atasannya maunya diganti gitu dengan orang yang lebih baik begitu. Nah, namun pada kenyataannya itu sangat-sangat susah, karena biasanya di perusahaan itu prosedur untuk, misalkan nih kita punya atasan yang kita rasa nggak capable sebagai seorang atasan, kita laporkan ke atasan yang lebih tinggi, itu biasanya prosedurnya seperti itu nggak ada. Dan jika pun ada, kalau misalkan ada ya bisa teman-teman lakukan, tapi biasanya itu nggak ada. Dan jika kita misalkan laporkan nih ke atasan yang lebih tinggi lagi, "Pak, atasan saya ini nggak baik, orangnya seperti ini seperti ini seperti ini." Itu biasanya atasan yang lebih tinggi itu akan lebih percaya kepada atasan kita dibandingkan kepada kita sendiri. Ya kenapa? Ya kita bawahannya, dan mereka juga secara komunikasi pasti lebih intens dengan atasan kita begitu. Nah, jadi jika kita melakukan hal tersebut, malah itu akan membahayakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saya memfinalisasikan keputusan itu hanya ada dua. Kalau nggak, kita jadi orang kepercayaannya, atau yang kedua, kita berhenti mengikutinya sebagai seorang pimpinan. Ada yang komen, ngapain jadi orang kepercayaannya dia gitu. Karena pada akhirnya ya dia juga akan pasti jatuh gitu. Ya ibaratkan ada orang yang kita lihat nggak capable, terus ya pada akhirnya ya pasti dia nggak akan sukses. Ya itu normalnya. Tapi jika saya menjadi teman-teman nih, dan saya melihat terjadi hal tersebut, ibaratkan nih ada orang yang berjalan menuju jurang, sementara kita melihat dia mau berjalan menuju jurang yang kalau dia jalan di situ dia akan jatuh. Apa yang akan kita lakukan? Sebenci-bencinya saya dengan orang tersebut, ya saya pasti akan kasih tahu, hati-hati, itu di depan lo ada jurang begitu. Nah, jadi jika misalkan saya ketemu dengan orang seperti itu, atau misalkan atasan saya seperti itu, ya saya sampaikan, "Pak, di depan hati-hati ada jurang." Nah, kita yang penting tugas kita sebagai manusia, kita ingatkan bahwa eh, ya kalau leadership lemah ya support begitu. Nah, jadi supaya mereka nggak jatuh ke jurang. Nah,
Jika kita biarkan yang akan jatuh ya iya, tapi saya nggak akan pilih hal tersebut karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang saya anut begitu. Nah, jadi tetap kepada kesimpulan awal, menjadi orang kepercayaannya, atau yang kedua adalah berhenti mengikutinya sebagai seorang pimpinan. Karena jika misalkan kita cek lagi nih, kita biarkan aja dia jatuh, saya sendiri kalau misalkan di perusahaan lebih baik kita bertumbuh atau berkembang dengan memanjangkan tali sendiri, bukan dengan memotong tali orang lain. Itu yang terpenting bagi saya. Kita tumbuh dengan menumbuhkan orang lain, kita bangkit dengan membangkitkan orang lain juga. Jangan sampai kita bangkit dengan menginjak orang lain. Itu benar-benar nggak baik begitu. Dan ya, saya nggak tahu, pasti itu nggak akan seneng kalau misalkan kita bisa bangkit dengan cara seperti itu. Kembali lagi ke pilihan yang tadi, kalau misalkan kita berhenti mengikutinya atau misalkan kita jadi orang kepercayaannya, kalau misalkan kita berhenti mengikutinya, ya kita bisa gunakan cara-cara lain ya. Misalkan kita bisa tanya HR apakah ada posisi di departemen lain di internal perusahaan, atau ya kita bisa pindah begitu. Nah, itu juga misalkan salah satu opsi kalau misalkan kita memilih kita mau berhenti mengikuti ia sebagai seorang pimpinan. Nah, kalau berhenti mengikuti mereka sebagai seorang pimpinan ya itu mudah begitu. Kita bisa cari cara yang lain, kita cari departemen lain bisa di internal, atau misalkan kita keluar dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah menetapkan diri nih, kita mau ambil atau mau pilih opsi menjadi orang kepercayaannya. Nah, ini memang cara yang berat, cara yang penuh tantangan. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil ya monggo silakan. Jika teman-teman mau ambil cara mau jadi orang kepercayaannya, nah maka hal yang perlu teman-teman ketahui adalah cek dulu karakter pribadinya seperti apa. Dia orangnya seperti apa, sifatnya apa, bagaimana cara ia bersikap, berpikir, bertata kata setiap hari. Itu kita perhatikan bagaimana karakternya. Dan yang kedua adalah karakter kepemimpinannya, bagaimana cara ia mengambil keputusan, bagaimana cara ia mengelola tim, bagaimana cara ia menyampaikan pendapat kepada atasan yang lebih tinggi lagi, maka itu perlu kita perhatikan. Nah, saat kita sudah mengetahui nih karakter mereka apa, karakter kepemimpinan dia apa, cari kurangnya. Karena seperti yang tadi disampaikan di awal nih, pemimpin yang leadershipnya lemah, yang tidak berani mengambil sikap tegas. Nah, sederhananya itulah kekurangan mereka. Nah, ketika kita sudah mengetahui kekurangan mereka, jadilah orang yang bisa menambal kekurangan tersebut. Nah, sehingga kita bisa menjadi orang kepercayaan. Ya, ketika kita sudah bisa menjadi orang kepercayaan, ya, nah berikan ia kemudahan dalam mengambil keputusan. Saat ia bertanya, jika misalkan ia kurang tegas dalam mengambil keputusan, berikan data-data atau pertimbangan-pertimbangan di dua sisi. Jika misalkan opsinya ada A dan B, ya sampaikan pertimbangan A dan B, analisanya A dan B. Dan juga sebaiknya sampaikan pertimbangan-pertimbangan yang mengarahkan pada satu kesimpulan yang tentu yang menurut teman-teman keputusannya itu adalah keputusan yang baik, sehingga atasan kita tadi itu dapat dengan mudah mengambil keputusan, nggak perlu susah-susah lagi mereka harus mikir gitu. Jadi saat kita sampaikan mereka nggak perlu mikir lagi keputusannya ini gitu. Jadi mereka udah tahu, dan jika misalkan kita bisa mensupport hal-hal tersebut, nah maka kita tentu akan bisa menjadi orang kepercayaan mereka. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi orang kepercayaan mereka, nah insya Allah nih kita akan bisa mencapai karir yang terbaik, atau bisa kita sederhananya ya karir kita bisa lancar, terus misalkan ada promosi kita bisa juga diangkat karena kita udah dipercaya oleh atasan kita tadi itu. Saya yakin nih banyak teman-teman yang nggak puas nih dengan jawaban-jawaban saya. Kalau teman-teman yang nggak puas silahkan ketik di kolom komentar ya, supaya solusi-solusi dari curhatan karir kita bisa lebih kaya dan kita bisa mengevaluasinya sehingga karir kita akan semakin baik di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bagi yang mau curhat karir silahkan DM via Instagram
@rahim_isnan atau via DM di LinkedIn di Rahim Isnan Hilman. Tenang saja, nama teman-teman dan juga nama perusahaan akan kita sensor, tidak akan kita sampaikan. Kita akan fokus kepada substansi curhatannya sehingga kita bisa lebih berkembang di dunia karir kita masing-masing. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.